Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak Ustaz. Masya Allah Ustaz, ya. Kita lanjut silaturahim ya, Ustaz. Kita membahas hal-hal yang bermanfaat yang bisa dipakai di masyarakat, terutama berkaitan dengan sekarang ini kita mau membahas berkaitan fikih mudik. Jadi ada unik juga ya fikih mudik. Artinya pelajaran fikih yang bisa dipakai pada saat mudik. Ini betul. Saya mau tanyain Ustaz berkaitan dengan zakat. Zakat fitrah, karena semua orang itu nanti kan pasti pada tradisi bayar zakat fitrah. Sebenarnya apa sih Ustaz hukumnya zakat fitrah, terus kapan waktunya untuk mengeluarkan zakat fitrah itu, dan seberapa besar untuk masing-masing orang untuk mengeluarkan zakat fitrah itu? Baik, di hadis Ustaz bahasanya farodoh, berarti wajib. Yang wajib berapa? Itu 2,5 kg. Nah, jadi bisa bayar beras indal madhab Imam Syafi'i, tapi menurut Imam Hanafi boleh harga. Jadi bayar pakai uang saja. Nah, itu menurut madhab Imam Hanafi, dan itu sama-sama sah ya. Kemudian Ustaz, kita dikenalkan dengan waktunya. Itu boleh dari tanggal 1 Ramadan. Karena dalam kaidah usul fikihnya, kewajiban itu seharusnya dilakukan ketika masuk waktunya. Kecuali di antaranya ada dua. Yaitu nomor satu, yaitu termasuk zakat fitrah. Zakat fitrah itu kan belum wajib ya, karena wajibnya itu terbenamnya matahari di malam hari raya Idul Fitri. Itu wajibnya sampai nanti imam melaksanakan sholat Idul Fitri. Tapi sebelum itu wajib. Pak, boleh San, boleh. Itu keterangannya ada di kitab Tuhfatul Thullab. Pasti panjenengan juga belajar, karena itu adalah kitab yang kita pelajari ketika sanawiyah di pondok pesantren. Itu baik Ustaz, terima kasih banyak Ustaz. Lah ini kan sebenarnya memang sering ada pertanyaan Ustaz ya terkait dengan ukuran atau cup seberapa banyak itu, karena pada saat itu pada saat ada turun perintah ini di Arab gitu ya, sementara di sana kan bukan beras tapi kita beras gitu ya. Betul. Terkait juga dengan ukurannya Terus kalau kita berikan itu yang paling utama ke siapa Ustaz? Saya zakat nih zakat fitrah. Saya mau kasih ke panitia atau yang paling utama itu dikasih ke siapa gitu? Yang sampean kalau seandainya ada Ustaz, kita cari nih orang yang nggak mampu ya, terbilang fakir lagi dan itu kerabat kita Ustaz. Kalau perlu kerabat yang paling dekat, adik atau siapa saja Ustaz, atau keponakan. Pokoknya yang paling nggak mampu Ustaz. Kita pilih itu, karena di situ nanti ada 3 pahala. Satu, infak kepada kerabat itu lebih utama daripada infak kepada selain kerabat. Pahalanya gede Ustaz. Yang kedua, pahala yang kita dapatkan yaitu adalah silaturahmi dengan memberi. Silaturahmi dengan memberi Ustaz. Yang ketiga, kita juga mendapatkan pahala idkhalus surur, memberikan kebahagiaan kepada kerabat. Itu sudah rompol-rompol itu Ustaz. Kalau dikasih ke Amil, ya udah Amil ya gini itu aja, tapi nggak ada nilai plusnya. Bukan saya nyuruh nggak ke Amil Ustaz, nanti tersinggung ya. Jadi monggo gitu, tapi memang ada yang lebih utama. Kita kan pakai literatur fikih. Ini bisa dilihat nanti di kitab Mukhtarul Ahadits. Mukhtarul Ahadits itu ada kitab dikarang oleh ulama, abjad A semua hadisnya, abjad B semua. Itu kita baca Ustaz, karena kita ngaji dulu. Jadi di situ Ustaz diterangkan, ayo gerakan bersama. Infak itu jangan ke orang jauh dulu Ustaz. Penuhin dulu yang kerabat-kerabat dulu gitu. Itu yang deket-deket dulu kita pratenin gitu ya, kita openin harusan gitu. Kadang ada Ustaz sebagian orang kaya, sebagian sadar oknum milihnya apa kan
anaknya orang janda gitu. Ibunya janda saat itu. Bahkan ini ada anak yatim nih. Itu aja padahal itu bukan siapa-siapanya Ustaz. Oh iya, iya. Sedangkan keluarganya sendiri juga ada yang yatim Ustaz. Iya, iya, iya. Tapi milih yang punya terus kan repot tuh. Sampean itu yang sering iya ya. Ya ya enggak Ustaz. Itu bahaya tadi intinya seperti Iya. itu janganlah. Karena di peraturan hadis Rasulullah Ustaz, suruh kerabat tuh cari Ustaz. Kerabat ya harus kerabat gitu kata Rasulullah. Karena kerabat tuh sakit hati Ustaz. Ya, ya. Giliran orang ya kan. Giliran kita yang kerabat gak disapa-sapain Ya. sakit hati pasti. Ya. Ya Ustaz. Baik Ustaz, terima kasih ya, luar biasa ini keterangannya sedikit simpel teman-teman, tapi sangat bermanfaat buat kita sekalian dan kita bisa memahami ya ilmu yang sedikit ini. Dan sekali lagi teman-teman, kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di podcast Rumah Literasi berkaitan dengan puasa, berkaitan dengan Idul Fitri atau berkaitan dengan bab lain, silahkan nanti Pak Ustadz akan menjawab. Terima kasih Ya, Ustadz, Ustadz. sangat bermanfaat. Iya Ustaz. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.